Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Novia Martin MPD. Anggota kelompok 4 terdiri dari Fadiah Yanita dengan NIM 22029068, Fatki Fairul Zahira dengan NIM 22029069, Hilwa Faizah dengan NIM 22029072, dan Indri Hanifah dengan NIM 22029074. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah permasalahan transportasi, yaitu sebuah yayasan memiliki 3 gudang utama, gudang 1, gudang 2, dan gudang 3, untuk mendistribusikan buku ke 4 cabang sekolah, cabang A, cabang B, cabang C, dan cabang D. Setiap gudang memiliki kapasitas tertentu, dan setiap cabang sekolah memiliki kebutuhan berbeda. Biaya distribusi juga bervariasi antar gudang dan cabang. Yayasan ingin meminimalkan biaya distribusi total. Berikut data biaya transportasi dalam Rp1.000. Nah, berikut ini adalah tabel data biaya transportasi dalam Rp1.000. Lalu, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam 2 tipe penyelesaian. Yang pertama, tipe A. Tentukan penyelesaian awal masalah transportasi tersebut menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, dan tentukan solusi optimum dari masalah transportasi tersebut menggunakan metode stepping stone. Lalu tipe yang kedua, yaitu tipe B. Tentukan penyelesaian awal masalah transportasi tersebut menggunakan metode ongkos terkecil atau inspeksi, dan tentukan solusi optimum dari masalah transportasi tersebut menggunakan metode MODI. Untuk penyelesaian tipe A, nomor 1, yaitu menggunakan metode Northwest Corner. Nah, untuk metode ini, langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, alokasi sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas. Jadi kita mulai dari sel yang paling pojok kiri atas, lalu kita sesuaikan dengan batasan permintaan dan kapasitasnya. Lalu, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Dan ulangi alokasi hingga semua supply dan demand-nya terpenuhi. Di sini bisa kita lihat, permintaan cabang A itu sebanyak 40 dan kapasitas gudang 1 itu 50. Jadi kita pilih yang terkecil yaitu 40. Nah, artinya permintaan untuk cabang A itu sudah terpenuhi. Kita tidak perlu lagi supply dari cabang 2 ataupun cabang 3. Maka kita di sini kita buat 0. Lalu karena di sini supply dari gudang 1 itu 50 dan baru dialokasikan sebanyak 40 untuk cabang A, maka kita kurangkan 50 dikurang 40 adalah sama dengan 10. Jadi kita bergerak ke kanan karena masih ada supply dari gudang 1 yang belum terpenuhi. Nah, kita isi di sel ini permintaan untuk cabang B yaitu 10. Nah, berarti kita sudah tidak butuh lagi supply dari gudang 1 ini untuk cabang C dan cabang D. Maka di sini yang belum terpenuhi adalah permintaan untuk cabang B. Oleh karena itu kita bergerak ke bawah. Nah, di sini karena sudah dialokasikan 10 permintaan cabang B-nya, maka kita kurangkan permintaan cabang B-nya itu dengan 10. Hasilnya itu 45. Artinya, permintaan untuk cabang B itu sudah terpenuhi semuanya, yaitu sebanyak 55. Maka kita isi di sel yang ini 0 karena kita sudah tidak butuh lagi supply dari gudang 3. Oke. Lalu di sini bisa kita lihat untuk supply gudang 2 itu adalah 60 kan. Jadi sedangkan di sini baru terisi 45 untuk permintaan cabang B. Maka kita kurangkan 60 dengan 45 yaitu 15. Jadi kita akan bergerak ke kanan dan kita isi permintaan cabang C sebanyak 15.
Maka di sini suplai dari gudang 2 itu sudah tercukupi, sudah terpenuhi semuanya. Maka sudah tidak bisa lagi kita alokasikan untuk permintaan cabang D. Nah, di sini kita lihat permintaan dari cabang C belum terpenuhi karena baru terpenuhi 15. Jadi kita kurangkan 50 dikurang 15 yaitu kan 35. Nah, di sini bisa kita lihat kan. Jadi kita bergerak ke bawah lalu kita isi dengan 35 itu didapat dari 50 dikurang 15. Nah, di sini artinya bisa kita lihat permintaan cabang C ini sudah terpenuhi yaitu sebanyak 50. Lalu kita lihat lagi nih, gudang 3 ternyata memiliki suplai itu 70. Sedangkan dia baru kita alokasikan untuk permintaan cabang C yaitu sebanyak 35. Maka kita kurangin 70 dikurang 35, hasilnya kan 35. Maka 35 untuk permintaan dari cabang D. Nah, kita lihat lagi cabang D itu permintaannya 35. Artinya permintaan dari cabang D ini sudah terpenuhi semuanya. Nah, jika kita lihat semua permintaan dari cabang A, cabang B, cabang D maupun cabang D itu sudah terpenuhi dan kapasitas dari gudang 1, gudang 2 dan gudang 3 itu juga sudah terpenuhi semuanya. Lalu kita peroleh biaya totalnya yaitu 40 dikali 7. 40 dikali 7 ini 7-nya kan biayanya kan dalam Rp1.000, lalu 40-nya ini yang telah kita alokasikan ke permintaan cabang A terhadap gudang 1. Jadi 40 dikali 7 ditambah 10 dikali 5 ditambah 45 dikali 6 ditambah 15 dikali 10 ditambah 35 dikali 15 dan ditambah 35 dikali 14, hasilnya 1765. Setelah kita mendapatkan solusi awal menggunakan NWC, maka selanjutnya kita akan mencari solusi optimal menggunakan stepping stone. Nah, pertama kita akan melihat sel kosong pada 1C. Untuk lintasan stepping stone-nya, yaitu kita mulai dari gudang 1C, kemudian kita akan melompat ke gudang 2C, kemudian kita lompat lagi ke gudang 2B, kemudian kita lompat lagi ke gudang 1B, lalu kembali lagi ke gudang 1C. Nah, untuk 1C ini, kita akan ibaratkan dia seperti air. Kita beri tanda positif, kemudian kita akan melompat ke batu, kita beri tanda negatif. Kemudian kita lompat lagi, kita beri tanda positif, dan kita lompat lagi, kita beri tanda negatif. Sampai akhirnya kita kembali ke tempat yang awal, yaitu di tanda positif. Nah, untuk perubahan biaya distribusi totalnya, yaitu positif 1 dikali dengan 11, ditambah dengan negatif 1 dikali 10, ditambah dengan positif 1 dikali 6, ditambah dengan negatif 1 dikali 5. Nah, hasilnya itu adalah positif 2. Untuk sel kosong selanjutnya, yaitu pada 1D. Nah, kita untuk lintasan stepping stone-nya sama seperti yang tadi, yaitu kita mulai dari 1D, kemudian 3D, terus kita 3C, lalu 2C, 2B, kemudian 1B, dan kita akan kembali lagi ke 1D. Nah, untuk positif negatifnya sama juga seperti yang tadi, yaitu kita mulai dari awalnya itu kita beri tanda positif, kemudian kita melompat, terus kita beri tanda negatif. Nah, dari negatif ini kita lompat, kita akan berikan tanda positif. Kemudian lompat lagi, kita beri tanda negatif. Kemudian kita akan melompat lagi, kita beri tanda positif. Lalu kita lompat lagi dan kita beri tanda negatif. Sampai akhirnya kita ke sel kosong yang pertama dan kita beri tanda positif. Nah, untuk perubahan biaya totalnya yaitu 0. Kemudian kita lihat juga sel kosong pada 2A.
untuk lintasan stepping stone-nya, kita mulai dari 2A, kemudian ke 2B, terus kita loncat lagi ke 1B, kemudian ke 1A, lalu kembali lagi ke sel kosong yang awal. Nah, untuk perubahan biaya totalnya, yaitu positif 1. Nah, sama seperti tadi, kita akan mulai dari sel kosongnya, yaitu 2D. Kemudian kita akan melompat ke 3D, kemudian ke 3C, lalu ke 2C, lalu kita akan kembali lagi ke 2D. Nah, untuk perubahan biayanya, yaitu adalah positif 3. Nah, sekarang kita lihat sel kosong yang di 3A. Untuk lintasan stepping stone-nya, kita mulai dari lintasan 3A, kemudian ke 1A, kemudian ke 1B, lalu kita loncat ke 2B, lalu 2C, kemudian ke 3C, lalu kita akan kembali lagi ke sel kosong yang di awal, yaitu 3A. Untuk perubahan biaya distribusi totalnya itu adalah negatif 9. Kemudian untuk sel kosong yang terakhir, yaitu pada 3B. Kita untuk lintasan stepping stone-nya, kita mulai dari sel 3B, kemudian ke 3C, lalu ke 2C, kemudian ke 2B, lalu kembali lagi ke 3B. Nah, untuk perubahan biaya distribusi totalnya itu adalah 3. Nah, untuk perubahan biaya setiap lintasan pada tahap 1, kita dapat lihat di sini, untuk 1C itu adalah 2, 1D itu 0, kemudian 2A1, 2D 3, dan 3A itu negatif 9. Kemudian 3B itu adalah 2. Lintasan untuk sel 3A itu memberikan penurunan biaya distribusi paling besar, yaitu negatif 9, sehingga kita itu harus mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel 3A. Nah, kita lihat pada 10 dengan 35 itu, kita pilih yang paling minimal, yaitu 35. Nah, kita bikin di sini 35. Kemudian di sini 5 untuk karena permintaannya itu 40. Kemudian ke samping lagi yaitu 45 karena kapasitas untuk gudang 1 itu 50. Kemudian kita ke bawah ke gudang 2 yaitu kita beri 10 karena permintaan untuk cabang B itu 55. Kemudian ke gudang cabang C yaitu kita beri 50 itu karena kapasitas itu 60. Kemudian kita ke gudang 3 cabang D kita beri 35. Nah, selanjutnya kita sama seperti yang tahap 1 sebelumnya, kita akan mencari lintasan stepping stone-nya, kemudian kita juga akan mencari perubahan biaya distribusi totalnya. Nah, di sini untuk lintasan stepping stone-nya yaitu kita mulai dari 1C, kemudian ke 2C, kemudian ke 2B, lalu ke 1B, kemudian kembali lagi ke 1C. Nah, untuk perubahan biaya totalnya itu hasilnya itu adalah positif 2. Kemudian kita lihat juga untuk cabang D. Di sini lintasan stepping stone-nya yaitu mulai dari 1D, kemudian lompat lagi ke 3D, kemudian ke 3A, lalu ke 1A. Nah, untuk perubahan biaya distribusi totalnya yaitu adalah negatif 9. Nah, untuk lintasan 2A, lintasan stepping stone-nya itu kita dapat lihat pada layar itu. Untuk perubahan biaya distribusi totalnya yaitu positif 1. Nah, sekarang kita lihat untuk sel kosong 2D. Distribusi totalnya yaitu sama dengan 3. Selanjutnya kita akan melihat sel kosong pada 3B. Yaitu untuk perubahan biaya distribusi totalnya yaitu tingginya itu adalah positif 11. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita sel kosong pada 3C. Perubahan biaya distribusi totalnya yaitu adalah positif 9. Nah,
Untuk perubahan setiap lintasan pada tahap 2, untuk lintasan 1D itu memberikan penurunan biaya distribusi paling besar, yaitu negatif 9, sehingga kita akan mengalokasikan sebanyak mungkin buku ke sel 1D ini, seperti pada tabel berikut. Kemudian kita akan melakukan tipis itu lagi, yaitu pada 1A, sel 1A. Nah, untuk perubahan biaya distribusi totalnya yaitu positif 9. Untuk sel kosong selanjutnya yaitu pada 1C. Di sini tuh kita perubahan biaya distribusi totalnya yaitu 2. Untuk sel kosong selanjutnya juga sama seperti yang tadi, perubahan biaya distribusi totalnya yaitu dengan positif 12. Untuk lintasan 2D juga seperti itu, dengan perubahan distribusi totalnya yaitu positif 3. Untuk 3B, perubahan distribusi total yang kita peroleh yaitu positif 12. Lalu untuk yang cabang untuk perubahan biaya distribusi totalnya yaitu kita peroleh 0. Untuk perubahan biaya setiap lintasan pada tahap 3 yaitu seluruh lintasan ini tidak memberikan penurunan biaya atau hasilnya itu adalah positif semua, sehingga diperoleh solusi optimal. Nah, untuk biaya distribusi optimalnya yaitu 5 dikali dengan 45 ditambah dengan 8 dikali 5 ditambah dengan 6 dikali 10, kemudian ditambah dengan 10 dikali 50, kemudian ditambah dengan 4 dikali 40, kemudian ditambah dengan 14 dikali 35. Nah, hasilnya itu kita peroleh distribusi optimal alternatifnya yaitu 1405. Perkenalkan, saya Indra Hanifa akan menjelaskan tentang transportasi dengan menggunakan nilai terkecil atau infeksi. Yaitu langkah-langkah pertama adalah pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya lebih besar dari sel pertama. Yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Nah, dari tabel yang telah terdapat pada layar, terdapat cabang A dengan permintaan 40, cabang B dengan permintaan 55, cabang C dengan permintaan 50, cabang D dengan permintaan 35. Dan ada gudang 1 dengan kapasitas 50, gudang 2 dengan kapasitas 60, dan gudang 3 dengan kapasitas 70. Nah, menurut langkah-langkah, yang pertama kita lakukan adalah pilih sel yang biayanya terkecil. Dari tabel yang tersedia, kita dapat melihat bahwa biaya yang terkecil itu adalah 4, yaitu biaya dari gudang 3 ke cabang A. Nah, dari 4 ini, kita melihat gudang 3 memiliki kapasitas 70 dan cabang A memiliki permintaan 40. Lalu kita penuhi dulu permintaan dari cabang A itu 40. Nah, lalu kita tulis 40 di sini. Nah, selanjutnya pilih sel yang biayanya lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Lalu kita melihat di sini ada 5 yang lebih besar daripada 4. Nah, kita lihat cabang B memiliki permintaan 55 dan gudang 1 memiliki kapasitas 50. Nah, di gudang 1 kita ambil semua kapasitas yang tersedia di gudang 1. Nah, seperti itu selanjutnya, seperti pada tabel selanjutnya. Yaitu tadi kita sudah menggunakan biaya 4 dan biaya 5. Lalu kita telah menggunakan 50 dari permintaan cabang B. Lalu sisanya adalah 5. Nah, sel terbesar dari 5, sel besar lebih besar dari 5 di sini adalah 6. Lalu kita penuhi permintaan cabang B dengan memasukkan 5 di sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke cabang C. Cabang C memiliki permintaan 50. Nah, lalu kita masukkan 50 karena gudang D juga memiliki kapasitas lebih dari 50 yaitu 60. Lalu kita ke cabang D. Cabang D kita melihat permintaannya adalah 35.
Dan kapasitas dari gudang 2 yang belum terpakai yaitu ada 5, yaitu 5 ditambah 50 sama dengan 55, sedangkan kapasitasnya 60, jadi tersisa 5 lagi. Nah, lalu kita ke 14. Kenapa kita ke 14? Karena kalau kita ke 8, kapasitas gudang 1 telah terpakai semuanya. Sedangkan di 14, kapasitas gudang 3 masih ada sisa 30, serta di cabang D permintaannya masih sisa 30 lagi. Jadi pas ya. Nah, lalu selanjutnya, jadi penyelesaian awal masalah transportasi menggunakan metode inspeksi atau ongkos terkecil, yaitu dengan cara mengalihkan biaya dengan jumlah permintaan, yaitu 4 dikali 40 ditambah 5 dikali 50 ditambah 6 dikali 5 ditambah 10 dikali 5 ditambah 12 dikali 5 ditambah 14 dikali 30. Nah, yang lain-lain seperti 7, 9, 11, 8, 13, dan 5 itu sama dengan dikali 0 karena tidak ada permintaan di situ. Nah, jadi seperti ini. Nilai Z-nya adalah 40 dikali 40 dan seterusnya, yaitu 160 ditambah 250 ditambah 30 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 420, yaitu 1420. Jadi ongkos terkecil yang didapat adalah 1420. Baiklah, untuk mencari soal nomor 2 pada tipe B yaitu dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution untuk mencari solusi yang paling optimum. Nah, di sini kita menggunakan tabel awal inspeksi yang sudah diperoleh pada sebelumnya dengan nilai Z yaitu 1420. Langkah pertama yaitu tentukan nilai-nilai untuk setiap baris dan juga nilai untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan XIJ sama dengan UI ditambah VJ. Dengan catatan dari persamaan yang akan kita peroleh U1-nya sama dengan 0. Nah, XIJ-nya ini adalah biaya transport per unit, sedangkan UI adalah nilai baris, VJ adalah nilai kolom. Untuk persamaan yang diperoleh nanti kita berfokus pada sel yang bernilai seperti gudang 1 cabang B, gudang 2 cabang B, dan juga seterusnya. Sehingga diperolehlah persamaannya yaitu ada X1B, X2B, X2C hingga X3D. X1B sama dengan U1 ditambah VB sama dengan 5. 5 adalah koefisien dari X1B-nya. Sehingga diperoleh karena U1-nya sama dengan 0, substitusi ke persamaan menghasilkan VB sama dengan 5. VB sama dengan 5 disubstitusi ke persamaan X2B sehingga diperoleh U2 sama dengan 1. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan nilai baris dan juga nilai kolomnya. Nah, nanti kita bisa meletakkan setiap nilai baris dan kolomnya ke tabel yang baru untuk memudahkan kita. Langkah kedua, hitung perubahan biaya transport per unit untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus XIJ dikurang CIJ dikurang UI dikurang VJ. CIJ ini adalah koefisien dari tabel atau dari selnya. Nantinya akan menghasilkan nilai XIJ yang identik dengan stepping stone. Nah, perubahan yang diperoleh, perubahan biaya yang diperoleh saat ini yaitu X1A sama dengan 6, X1C sama dengan 2, dan selanjutnya hingga X3C sama dengan 3. Nah, di sini kita harus jeli menganalisis bahwa perubahan biaya ini apakah ada yang menghasilkan nilai negatif atau tidak. Karena sesuai dengan langkah 3, jika Xij negatif, solusi belum optimal. Pilih variabel dengan nilai Xij negatif terbesar sebagai entering variabel. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil dari perubahan biaya nilai X1D menghasilkan nilai negatif 3. Maka kita akan memasukkan X1D sebagai entering variabel. Nah, langkah 4, alokasikan barang ke entering variabel Xij sesuai dengan proses stepping stone. Maka di sini kita membuat loop dari X1D turun ke bawah negatif X2D, kemudian ke samping positif X2B, naik lagi ke atas negatif X1B. Nah, di sini sesuai dengan proses stepping stone, maka di antara yang paling dekat dengan entering variabelnya, nilai terkecilnya akan kita tambah atau kurangkan. Contohnya di sini entering variabelnya adalah X1D. Nilai terdekat dan terkecilnya itu ada pada X2D yaitu 5. Maka pada sel X1D plus maka akan ditambah 5, kemudian di X2D dia akan dikurang 5, kemudian di 1B akan dikurang 5, dan di 2B akan ditambah 5, sehingga akan menghasilkan tabel iterasi pertama seperti ini.
Nah, apakah tabel iterasi pertama ini sudah optimum atau belum? Akan kita lakukan langkah berikutnya. Kita akan menyelidiki nilai XIJ jika masih ada negatif, maka kita akan lakukan langkah iterasi berikutnya. Nah, di sini sesuai dengan langkah sebelumnya, pada awal kita akan mencari persamaan yang diperoleh. Di sini ada X1B, X1D, X2B, X2C, X3A, dan X3D. Dari persamaan yang diperoleh ini, kita akan menemukan nilai baris dan juga nilai kolom yang baru. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai baris dan kolom yang baru, kita mencari perubahan biaya, yaitu dari X1A, X1C, X2A, X2D, X3B, dan juga X3C. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa perubahan biaya yang kita peroleh tidak ada lagi yang bernilai negatif, yang artinya bahwa tabel iterasi pertama ini sudah optimum. Sehingga kita dapat mencari nilai Z-nya dengan mengalihkan antara koefisien dengan nilainya, yang menghasilkan nilai 1405. Nah, jadi solusi optimum untuk meminimumkan biaya distribusi yang dikeluarkan oleh sekolah adalah Rp1.405.000.